Selamat sore, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom Bapak Ibu. Lihat kanan kirinya, ini orang-orang yang punya masa depan cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irfan, seluruh penatua, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengundang kami datang ke tempat ini. Sebuah sukacita yang besar kalau kami boleh datang ke tempat ini memberkati semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sore malam hari ini saya diberikan satu tema dari Lukas pasal 1 ayat 38 yang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ayat ini sering muncul di bulan-bulan Desember atau di hari Natal Bapak Ibu. Kita akan gali sedikit kebenaran dari ayat ini. Tapi saya berdoa di atas semuanya biar Bapak Ibu Saudara bergairah menerima kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan pesan Natal setiap tahun, saya pasti menyampaikan pesan mengenai kelahiran Kristus. Atau rencana Allah menyelamatkan manusia melalui kelahiran Kristus. Ini pesan Natal yang selalu saya, hamba Tuhan atau pendeta-pendeta lain sampaikan setiap bulan Desember. Dan kebenaran ini kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa Natal berbicara mengenai rencana Allah menyelamatkan manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah di satu sisi yang lain Natal tidak hanya berbicara mengenai kelahiran Yesus saja Bapak Ibu. Tidak hanya berbicara mengenai rencana Allah saja. Tapi berbicara juga mengenai orang yang dipilih dan dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Nah Bapak Ibu dalam Lukas pasal 1 ayat 38 yang kita baca tadi. Orang yang dipilih dalam ayat ini adalah Maria. Ada beberapa tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari rencana Allah, untuk menggenapi rencana Allah. Tapi selalu tokoh yang banyak dibahas di bulan Desember adalah Yesus dan Maria. Yang dilahirkan dengan yang melahirkan. Pasti berhubungan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipisahkan antara sosok yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Ketika saya mengatakan Yesus dilahirkan, Bapak Ibu jangan bingung, kok Tuhan dilahirkan? Lu nanya, lu bertanya-tanya. Ya yang nanya kayak gini kan gak ngerti Bapak Ibu, Tuhan kok dilahirkan? Ya kalau dia belajar Alkitab ya pastilah, Yesus kan jadi manusia. Namanya juga dia jadi manusia harus melewati proses sebagaimana manusia. Dia bukan bayi ajaib yang tiba-tiba turun dari langit. Memang seharusnya seperti itu. Orang Kristen tidak perlu tersinggung dengan pernyataan itu. Tuhan kok dilahirkan? Gak perlu tersinggung. Karena kita tahu kebenaran itu Bapak Ibu. Ketika Yesus ada dalam kandungannya Maria. 12 bulan sama seperti ibu pada umumnya. 12 bulan atau 9 bulan Bu? Kelamaan 12 bulan. Oh, ternyata belum tidur jemaat ya. 9 bulan sama seperti ibu-ibu umumnya. Ada dalam kandungan Maria. Memang dia dilahirkan, bukan hanya dilahirkan, dia bertumbuh sebagaimana manusia pada umumnya. Makan dan minum, sedih, senang, dan sebagainya. Karena dia memang menjadi manusia. Tapi ingat Bapak Ibu, kebenaran yang tidak orang tahu. Bahwa ketika dia jadi manusia, dia juga Allah. Dia juga ilahi Bapak Ibu Saudara. Kok gak percaya nih, katakan amin. Jadi dia bukan hanya sekedar manusia. Begini loh Bapak Ibu, kalau saya kasih analogi yang paling sangat sederhana. Walaupun ini belum tentu mendekati kebenaran, tapi kadang kita perlu analogi. Ketika seorang raja Bapak Ibu turun ya ke kampung-kampung, jadi rakyat biasa, ya dia pakai pakaian seperti rakyat umumnya, dikenal orang juga bukan sebagai raja, sebagai rakyat biasa. Karena dia turun ke kampung-kampung begitu Bapak Ibu, dari tahtanya, ya dari kerajaannya turun ke kampung-kampung, pakai aksesoris seperti rakyat biasa Bapak Ibu. Dikenal orang sebagai rakyat biasa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, gelar dia sebagai raja atau status dia sebagai raja hilang gak ketika dia jadi rakyat biasa Bapak Ibu? Enggak kan? Dia tetap raja. Dia tetap sosok raja yang ada di kerajaannya. Demikian Kristus waktu dia datang ke dunia, keilahiannya tetap ada dalam dirinya Bapak Ibu. Dia tidak kehilangan keilahiannya. Memang dia menjadi manusia, tapi dia tetap anak Allah. Kenapa disebut anak Allah Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau jawab, kenapa disebut anak Allah? Berarti Allah beranak. Enggak Bapak Ibu. Masa ada anak tangga-tangganya beranak Bapak Ibu? Masa ada anak kunci-kuncinya beranak? Enggak Bapak Ibu.
beberapa hamba Tuhan mengatakan ini sebuah istilah. Betul, istilah anak Allah. Tapi Bapak Ibu perlu gali berdasarkan latar belakang Yahudi. Ketika orang Yahudi menyebut seseorang anak Allah, bagi mereka itu sebuah penghujatan. Kenapa Bapak Ibu? Anak Allah dalam pemahaman orang Yahudi sama dengan Allah. Satu hakikat dengan Allah. Saya kasih analogi sederhana lagi Bapak Ibu. Anak monyet. Sekalipun dia anak monyet, dia adalah monyet. Anak kambing, sekalipun dia anak kambing, tetap dia hakikatnya kambing. Nah dalam pemahaman Yahudi seperti itu, ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah atau pengikutnya mengakui itu anak Allah. Dalam pemahaman Yahudi, wah ini Allah, dia sama dengan Allah sekalipun dia anak, tapi dia Allah, hakikatnya Allah. Nah ini pemahaman yang orang tidak tahu di luar sana, hanya bisa memberikan penghinaan, bully dan sebagainya. Padahal kalau dia tahu kebenaran ini Bapak Ibu, betapa luar biasanya Natal itu. Allah merencanakan keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang dahsyat luar biasa. Nah Natal tidak hanya berbicara itu saja, tapi ada orang yang dipilih. Siapa orang tersebut? Dia bernama Maria. Tadi saya katakan jarang ya kalau proses kelahiran yang ditanya bapaknya, ibu-ibu yang melahirkan, terus yang ditanya gimana bapaknya sehat, jarang kan Bapak Ibu. Pasti yang ditanya kalau nggak bayinya, ibunya. Nah Natal juga gitu. Kalau nggak membahas Maria, pasti bahas Yesus. Nah kita bahas tentang Maria, orang yang dipilih Allah untuk menggenapi rencana Allah, yaitu kelahiran Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Nah siapa Maria Bapak Ibu ya, sedikit saya mendeskripsikan tentang siapa Maria. Maria adalah seorang wanita yang berkualitas. Dari Maria kita akan belajar Bapak Ibu Saudara menilai diri kita sendiri, menilai seseorang apakah dia berkualitas atau tidak. Kita bisa menilai bahwa Maria ini bukan wanita biasa. Dia benar-benar wanita, seorang wanita yang berkualitas. Dari mana saya tahu? Untuk menilai seorang berkualitas atau tidak, nilai dari kemampuannya. Skill, talenta yang dia miliki. Atau kalau dalam kekristenan ditambah dengan karunia-karunia. Wah itu kita bisa menilai apakah seorang berkualitas atau tidak. Maria seorang wanita yang berkualitas. Kenapa saya katakan berkualitas? Karena dia punya kemampuan untuk menjaga keperawanannya. Bapak Ibu, zaman itu dunia gelap. Bukan tahun depan ini. Tahun depan ini gelapnya nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Bahkan beberapa pakar mengatakan dibanding tahun 98 lebih parah tahun 98. Tahun depan ini nggak begitu bagaimana. Memang ada beberapa negara yang bangkrut. Tapi tidak begitu mempengaruhi karena ada krisis di tahun 98 itu yang lebih parah, lebih gelap. Nah di zaman itu gelapnya bukan persoalan krisis moneter dan lain sebagainya Bapak Ibu. Allah tidak berbicara kurang lebih 400 tahun kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya, kepada para pemimpin. Jadi bisa bayangkan, umat Allah tanpa wahyu, liarlah rakyat. Jadi dunia gelap pada waktu itu. Dari sekian wanita, ada seorang wanita yang menjaga keperawanannya. Oh ini butuh kemampuan yang luar biasa. Itulah saya sebab katakan, Maria wanita yang berkualitas karena dia punya kemampuan, skill. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara saya bawa seorang tukang las, ya di Bandung itu ada tukang las naik motor, mungkin di sini juga ada. Ya karena nggak ada pilihan lain ya saya pilihlah dia. Jalan menuju rumah kami itu kan naik ke atas gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya naik mah memang ke atas ya Bapak Ibu. Ya maksudnya naik gitu Bapak Ibu. Saya turun ke bawah, ngapain lah bahasa Indonesia kayak gitu ribet ya. Ya naik ya karena memang daerah gunung naik. Jadi dia bawa motornya naik Bapak Ibu. Nah jadi sampai di rumah kami, saya suruh mengelas ada tempat baju itu yang patah dilas Bapak Ibu. Sebelum dilas saya tanya dulu harganya berapa nih Pak? Ini harganya 150.000. Kaget saya Bapak Ibu. Ini harga barangnya aja 100.000 kok ngelasnya 150.000. Terus dia bilang gini, kasihan lah Pak. Sudah capek-capek naik tadi Pak. Minta dikasihani. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Banyak orang Bapak Ibu Saudara kerja mau dibayar karena orang kasihan sama dia. Bukan karena kualitas kerjanya. Bukan karena kemampuannya. Di kekristenan gak boleh seperti itu, katakan amin. Orang mau bayar kita, orang mau kerja, merekrut kita untuk kerja, gaji kita karena memang kita punya kemampuan. Sebab percaya begini Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang lahir di dunia ini diberikan Tuhan minimal ada satu kemampuan yang kita miliki. Alkitab mencatat ada beberapa talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5. Minimal 1.
Saya sudah melihat banyak orang dalam segala keterbatasan yang lahir fisiknya lemah, dari keluarga ekonomi yang pas-pasan, bahkan miskin. Dengan kemampuannya, dia bisa hidup loh Bapak Ibu. Itu artinya apa? Memang Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan. Dan ini sudah ada di dalam kitab Kejadian. Ketika Allah berkata kepada Adam Bapak Ibu, usahakan bumi, taklukkan bumi, kuasai dan seterusnya. Allah tidak hanya memberikan pesan dan perintah saja, tapi Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Dari situlah kita tahu bahwa manusia memiliki kemampuan di dalam dirinya. Dan kemampuan ini tidak ikut hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Jangan dikira waktu manusia jatuh dalam dosa, udah manusia gak bisa apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa. Oh enggak Bapak Ibu, kemampuan manusia tidak ikut hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Mati di sini apa artinya Bapak Ibu? Mati secara fisik sudah pasti. Umur manusia jadi terbatas, yang tadinya tidak ada batas, jadi mulai berkurang 900 tahun, 200 tahun, 120 tahun, sampai 70, 80. Bahkan zaman sekarang umur 20-an sudah banyak yang mati Bapak Ibu Saudara ya. Semoga kita dikasih umur panjang, amin. Kayak ibu di depan ini, wah luar biasa saya lihat singers ibu-ibu, jarang-jarang Bu. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa melayani Tuhan. Ini bukti apa? Bahwa gereja ini Bapak Ibu tua muda harus terus melayani Tuhan. Amin. Tuhan kasih kita Bapak Ibu kemampuan sejak dari kita lahir. Dan itu tidak ikut hilang. Yang mati itu adalah usianya. Lalu apalagi Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan. Itu yang mati. Tadi manusia dekat di Taman Eden bisa bergaul erat dengan Tuhan. Mati. Yang ketiga, mati di neraka. Selama-lamanya terputus dengan Allah. Makanya kita perlu berita bahagia. Di bulan Desember dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Amin. Jadi kekristenan itu lengkap Pak. Kalau mau nangis-nangis cengeng-cengeng di bulan April. Biasanya di kematian Kristus. Ya kan? Betul nggak? Ya, ada gereja-gereja tertentu yang kalau di bulan April hari raya memperingati kematian Kristus. Wah di bangku-bangku gini nangis seperti ya nggak apa-apa, namanya juga mengingat kembali ya. Silakan sajalah Bapak Ibu ya, kita nggak boleh saling menghakimi. Tapi di bulan Desember jangan nangis-nangis Bapak Ibu. Ini bulan bahagia, bulan sukacita, sebab dia lahir untuk menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan dan kemampuan itu tidak ikut hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena itu, khususnya anak-anak muda, jangan malas. Gali potensi kita. Explore. Kemampuan saya di mana ya Tuhan? Tanya Tuhan, Tuhan saya punya talenta apa dan dipakai di mana ya Tuhan? Tuhan pasti kasih kita kemampuan. Dari situ kita bisa nilai kita berkualitas atau tidak. Katakan amin. Yang kedua, Maria punya karakter yang baik. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sikap Maria. Benar-benar rendah hati. Dia sabar mendengar. Kita bisa lihat Maria memiliki karakter yang baik. Dari situlah saya menilai bahwa Maria ini bukan wanita biasa. Dia wanita yang berkualitas. Kita bisa dinilai berkualitas atau tidak dari karakter kita Bapak Ibu. Coba tukang las tadi gak usah ngomong kasihan Pak, kasihan gak usah. Dia kerja aja kasih yang terbaik. Pasti saya kasih Bapak Ibu 50.000. 100.000 kemahalan. Ya kan? Pasti dikasih lah Bapak Ibu. Punya karakter yang baik. Gak perlu ngemis-ngemis minta dikasihani. Tunjukkan kebaikan, kemampuan yang baik, kerja yang baik. Di situ kita bisa lihat kualitasnya. Bapak Ibu, kita semua setuju bahwa ujung dari kekristenan kita atau ujung dari semua ajaran di gereja adalah keserupaan seperti Kristus. Betul? Dari semua doktrin yang kita pelajari, ya, Alkitab yang kita baca, ujung-ujungnya apa sih Bapak Ibu? Kita harus serupa seperti Kristus. Mau sehebat apapun hamba Tuhan, sehebat apapun gereja, kalau dia bukan mengarahkan jemaatnya kepada keserupaan seperti Kristus, sia-sia Bapak Ibu. Kita harus diarahkan semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Untuk itulah kita jadi Kristen. Kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia itu merupakan penghinaan dari orang di luar Kristen. Mereka menghina, Kristen, Kristen. Apa maksudnya Bapak Ibu? Karena mereka ini serupa seperti Kristus. Ikut-ikut Yesus. Dan memang Bapak Ibu, jemaat mula-mula para murid, sejarah mencatat dari cara jalannya, cara berpakaian, ya,
bahkan janggut dan sebagainya. Mirip Kristus, itu penampilan luar. Tidak hanya itu, karakter mereka pun kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti Kristus. Untuk itulah kita jadi Kristen. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu. Untuk serupa seperti Kristus kan terlalu tinggi sekali. Orang seperti saya emang gak mampu Pak. Saya udah kelanjur punya karakter seperti ini. Iya saya ngerti Bapak Ibu. Tinggi bukan berarti kita tidak bisa atau tidak mampu. Untuk mencapai situ yang tinggi itu dibutuhkan tahap-tahap dulu Bapak Ibu. Proses. Makanya saya mau beritahu begini. Mulailah jadi orang baik. Punya karakter yang baik. Nah itu sudah bibit untuk kita serupa seperti Kristus. Jangan bilang susah gak bisa. Memang serupa seperti Kristus tidak akan terjadi dalam satu hari. Karena itu mulailah dari hari ini minimal punya karakter yang baik. Orang kenal kita, si bapak itu jemaat di gereja MBC, saya kenal dia. Orang baik dia. Itu udah bibit-bibit serupa seperti Kristus. Jangan sebaliknya, ada kita orang pergi Bapak Ibu Saudara. Orang datang sama kita Bapak Ibu Saudara curhat, Pak saya ada masalah. Kitanya yang pergi Bapak Ibu. Orang gak kenal kita jadi orang baik. Tapi saya tahu jemaat di tempat ini jemaat yang baik-baik. Karena apa? Suka senyum. Coba senyum semuanya 1, 2, 3. Barusan dipotret sama malaikat Bapak Ibu. Ya, jadi orang baik, punya karakter yang baik. Dari situ kita tahu kita berkualitas atau tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang tidak dimiliki secara umum. Secara umum orang akan menilai seseorang berkualitas atau tidak dari skillnya, kemampuannya, dan karakternya. Itu umum Bapak Ibu. Di luar sana juga tahu. Tapi yang tidak dimiliki secara umum adalah yang terakhir ini Bapak Ibu. Maria punya koneksi yang dekat dengan Tuhan. Dari sini saya bisa menilai Maria dari sini saya bisa menilai Maria wanita yang berkualitas atau tidak. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dari mana saya tahu? Selesai Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan. Dia berkata, aku ini hamba. Bapak Ibu baca di kitab Lukas. Dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dari situ saya tahu bahwa Maria punya hubungan, koneksi yang dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih Maria seorang hamba yang berkualitas. Sebagai orang Kristen kita harus menjadi seorang hamba yang berkualitas. Amin. Katakan amin. Oh iya Bapak Ibu. Tapi ingat sore hari ini seperti apa seharusnya seorang hamba yang berkualitas itu Bapak Ibu. Seperti apa respon dari seorang hamba yang berkualitas itu ketika kita berkata, ya aku ini hamba Tuhan. Seperti apa sikap kita, respon kita seharusnya. Bapak Ibu, Mother Teresa pernah berkata, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Apalagi kita orang-orang percaya yang sudah bergantung penuh kepada Kristus. Apalah artinya saya ini tanpa Engkau Yesus. Menghadapi banyak persoalan tantangan hidup. Aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Makanya kalau saya nyanyi lagu pujian tadi. Tuhan selalu menolongku. Saya selalu ingat Bapak Ibu. Semua pertolongan yang saya alami benar-benar datangnya dari Tuhan. Gak mampu saya ini tanpa Tuhan. Gak mampu kami tanpa Tuhan. Dan saya percaya kita semua sepakat. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Katakan amin. Nah Mother Teresa juga berkata. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Tanpa manusia Tuhan tidak mau. Artinya apa Bapak Ibu? Memang sudah menjadi tatanan Tuhan. Aturannya Tuhan. Bahwa Tuhan mau memakai manusia. Untuk menggenapi rencananya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan memakai tokoh-tokoh tertentu untuk menggenapi rencananya. Termasuk rencana Allah menyelamatkan manusia, yaitu melalui kelahiran Yesus. Siapa yang dipakai? Maria. Nah karena itu Bapak Ibu, respon kita sebagai orang yang dipilih Allah, hamba Tuhan yang berkualitas, kita tahu memang kita orangnya. Orang yang berkualitas tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kehidupan. Oh enggak amin Bapak Ibu. Saudara percaya enggak kalau kita semua adalah orang-orang yang berkualitas? Jangan takut menghadapi kehidupan Bapak Ibu. Ini benda ini kalau dia benar-benar berkualitas dan harganya mahal. Dia akan bilang waktu dia ada di satu etalase. Belum ada yang beli, belum ada pelanggan. Dia kalau bisa bicara, aku enggak khawatir, enggak takut, belum ada yang beli. Belum ada pelanggan, aku enggak takut. Kenapa? Karena dia akan bilang, aku berkualitas, aku bernilai, aku punya harga yang mahal. Sama seperti kita semua Bapak Ibu Saudara, amin. Bukankah kita sudah diberi dengan darah yang mahal? Sehingga hidup kita jadi berkualitas, amin.
Bukankah ada terang Kristus dalam diri kita sehingga hidup kita berkualitas? Katakan amin. Karena itu jangan takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Biarin saja beberapa pakar mengatakan tahun depan tahun yang gelap. Jangan takut Bapak Ibu, saya aja nggak takut. Udah kelanjur gelap nih kulit saya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kulit hitam bisa dikonotasikan negatif Bapak Ibu. Kambing hitam, dunia hitam, ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak perlu takut menghadapi dunia yang gelap itu. Sebab di balik kegelapan selalu ada terang Tuhan. Amin. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Loh, Maria juga sempat takut Bapak Ibu. Waktu malaikat Tuhan memberikan pesan kepada dia sempat takut. Ya bagaimana nggak takut Bapak Ibu? Belum menikah, ya baru bertunangan, sudah hamil duluan. Kalau ada lagu itu kan pasti dinyanyikan tuh sama Yusuf. Ku hamil duluan. Ya kan? Kalau zaman itu Bapak Ibu Saudara berbeda, zaman sekarang sih nggak heran. Ya, makanya anak-anak wanita di tempat ini saya mau beritahu ya, adik-adikku yang kasih, ya. Jaga hidup kalian di hadapan Tuhan. Saya dapat istri yang menjaga hidupnya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita spesial, berharga, Tuhan akan ketemukan kita dengan orang-orang yang spesial dan berharga. Amin. Anak muda, ya, yang sudah nikah jangan amin sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Aminnya mendukung anak-anak muda. Jaga hidupmu adik-adikku, ya. Dan jangan khawatir, Maria sempat takut dan khawatir karena dia pikir kalau saya didapati hamil, saya bisa dirajam. Saya baru bertunangan, dikira berzina, sudah punya anak dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi malaikat bilang, jangan takut. Artinya apa? Kamu itu berkualitas. Orang yang berkualitas jangan takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Tuhan pasti pelihara dan menolong kita, amin. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa sekalipun kita sadar kita ini hamba Tuhan yang berkualitas. Bila kita belajar dari Maria, ketika dia mengatakan, aku ini hamba. Bapak Ibu, Maria memposisikan dirinya. Dia tidak merasa lebih besar atau lebih benar dibanding yang lain. Atau daripada yang lain. Gampang mengecek hati kita ini, mengecek diri kita ini sombong atau tidak. Cek di hati kita, terlintas gak di hati kita? Aku paling besar, aku paling benar. Ini sudah bibit kesombongan Bapak Ibu. Amsal katakan, kesombongan mendahului kehancuran. Orang yang sombong pasti direndahkan. Tapi orang yang merendahkan hatinya berkata seperti Maria, aku ini hamba, aku tidak lebih benar, tidak lebih besar dari yang lain. Aku cuman hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Termasuk Bapak Ibu, mungkin kita nggak ngerasa paling benar, tapi ngerasa paling besar. Itu juga sudah bibit kesombongan. Ya kan? Aku sih nggak kaya-kaya banget, biasa aja hidup aku. Ya, tapi aku lebih benar lah dari dia. Hidupku lebih benar daripada dia. Itu sudah bibit kesombongan. Termasuk kalau merasa lebih besar atau paling besar, ya dia ngerasa paling besar tapi tidak paling benar. Ya aku hidup sih nggak benar-benar banget, biasa-biasa aja. Ya tapi aku lebih kaya dari dia, aku lebih hebat, lebih terkenal dari dia. Itu juga sudah bibit-bibit kesombongan. Makanya belajar Bapak Ibu sebagai seorang hamba yang berkualitas. Biar di hati kita selalu terlintas, Tuhan aku hidup hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kebaikan kasih setiamu yang berlimpah kepadaku. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan jadi besar, semua karena karunia Tuhan. Katakan amin. Kalau hari ini kita bisa hidup benar, jaga hidup benar, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri, memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membedakan antara Yudas dengan Maria? Sebenarnya Yudas juga adalah orang yang dipilih. Menjadi orang yang dipilih menggenapi rencana Allah. Sayangnya Yudas tidak memiliki sikap yang sama seperti Maria. Ada seorang artis berkata seharusnya Tuhan itu berterima kasih sama Yudas. Karena tanpa Yudas tidak ada penyaliban. Sepintas kelihatannya benar. Tapi kalau kita aminkan ini pendapat yang sesat Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada Yudas. Walaupun dia menjadi bagian dari rencana penyaliban itu. Tuhan memakai Yudas, bisa saja Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada Yudas. Seharusnya Yudas yang berterima kasih. Setelah dia ngeh kata orang.
Oh ternyata aku orang yang dinubuatkan yang menjual Yesus itu. Ternyata aku orang yang dipilih menjadi bagian untuk penggenapan rencana Allah. Seharusnya dia yang berterima kasih dan dia bertobat dan berubah. Jadi murid Yesus lagi. Tapi dia tidak mengambil keputusan demikian. Berbeda dengan Maria. Ketika Maria tahu bahwa memang tanpa Natal, ya, tanpa Maria tidak ada Natal, Bapak Ibu. Tapi Maria sadar, Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah pakai saya. Saya mau katakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, semua anugerah kebaikan-Mu. Jadi dia pengikut Kristus sampai dia mati, Bapak Ibu. Seharusnya kita orang-orang percaya memiliki keputusan yang sama ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, Bapak Ibu. Seorang hamba yang berkualitas, dia akan mengutamakan kepentingan Tuhan. Setiap kita pasti punya kepentingan, datang ke gereja juga punya kepentingan, doa di rumah juga punya kepentingan pribadi. Pengen inilah, pengen itulah, ada yang pengen sembuh, ada yang pengen hutangnya lunas, ada yang tahun depan pengen kawin, ada yang sudah kawin pengen punya anak, ada yang sudah punya anak pengen anaknya nikah. Oh nggak habis-habis Bapak Ibu. Betul nggak? Pasti punya kepentingan pribadi semuanya. Nggak ada yang salah karena memang kita manusia sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Kita punya kepentingan masing-masing Bapak Ibu, tapi perhatikan. Sekalipun kita punya kepentingan pribadi, seorang hamba yang berkualitas, dia akan tetap mengutamakan kepentingan Tuhannya. Makanya saya mau beritahu, sekalipun kita sudah datang ke gereja, sekalipun kita sudah doa di rumah, kepentingan kita belum dijawab Tuhan, Bapak Ibu tetaplah setia ikut Tuhan. Setiap datang ke gereja, tetap nyanyikan dengan sukacita puji-pujian tadi. Amin Bapak Ibu? Iya. Itu kepentingan Tuhan untuk kita. Tuhan pengen kita tetap ada di gereja, bersekutu dengan Tuhan. Di rumah juga tetap punya jam doa. Sekalipun kepentingan pribadi kita belum dijawab Tuhan. Itu seorang hamba yang berkualitas. Dan seorang hamba yang berkualitas dia akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan Tuhan. Tadi yang pengen ini itu, pengen ini itu, pengen ini itu. Ya, makanya kalau doa sama Tuhan jangan kayak doa ke Doraemon Bapak Ibu Saudara. Kalau Nobita kan ke Doraemon kan begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini itu. Banyak sekali. Ini orang Kristen yang seperti Nobita. Ya tapi oke lah. Kadang-kadang kita masih begitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau beritahu. Coba kalau kita punya kepentingan, keinginan ini dan itu tadi. Kira-kira sesuai enggak dengan keinginannya Tuhan. Kepentingannya Tuhan. Tuhan tahun depan pengen rumah baru Tuhan. Coba, kira-kira Tuhan berkehendak gak? Seneng gak Tuhan? Sesuai gak dengan keinginannya? Kalau enggak, jangan kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Kok enggak amin Bapak Ibu? Kayak takut gak dikasih rumah sama Tuhan, amin? Enggak ada rumah di sini, enggak persoalan rumah kita di langit baru, bumi baru lebih bagus. Amin Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau bisa punya rumah Tuhan, ya sudahlah. Kalau mau punya rumah pun Bapak Ibu Saudara, tanya Tuhan. Dapat rumahnya, kira-kira ini bukannya Tuhannya? Kalau sesuai, puji Tuhan. Kalau enggak sesuai, bukan itu keinginan Tuhan, ya sudah jangan kecewa, jangan marah. Tadi saya banyak cerita dengan Bapak Penatua di tempat ini. Ya termasuk gereja ini dipimpin Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Sampai hari ini belum ada tempat, saya lihat jemaat, semua pelayan Tuhan tetap sukacita. Nah ini namanya menyelaraskan keinginan kita, kepentingan kita dengan kehendak Tuhan. Kalau ikutin kepentingan kita, keinginan kita pengen dong punya tempat sendiri. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau belum saatnya, jangan marah, jangan kecewa. Tetap semangat. Seperti kita hari ini datang ke gereja. Amin. Seorang hamba akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan Tuhan. Yang mau jodoh, ya, yang mau ini dan itu. Coba tanya Tuhan lagi. Tuhan kira-kira dia bukan ya? Kalau Tuhan udah kasih tanda, Tuhan sudah bicara, bukan dia orangnya. Jangan marah, jangan kecewa, bikin status. Bikin tato, aku kecewa. Aduh cemen ini Bapak Ibu. Memang saya lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh gampang sekali goyah Pak. Apalagi kalau sudah dikasih pantun Pak, bukan pantun, teka-teki ya. Iya, kalau sudah dikasih teka-teki. Saya lihat tuh ada 2 orang pacaran, cowoknya bilang, Beb, kamu tahu nggak? Sayur apa yang paling romantis di dunia ini? Apa sih? Ceweknya bilang apa sih? Terus cowoknya bilang sayur lo deh. Maksudnya lu deh gitu, lu yang paling romantis Bapak Ibu. Ini beda angkatan Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, zaman sekarang sedikit pantun aja udah kelepek-kelepek. Enggak. Kalau itu bukan jodoh kita, tinggalin. Sebab itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini anak-anak muda dari tadi saya khotbahin gak amin. Amin? Iya, tapi saya percaya setiap anak muda sudah disiapkan jodohnya masing-masing oleh Tuhan. Saya terlalu semangat karena tadi siang baru berkati orang nikah Bapak Ibu. Jadi ini spiritnya masih ada di sini. Habis berkati orang menikah. Bapak Ibu, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Natal tidak hanya berbicara mengenai tentang kelahiran Yesus Kristus saja. Ini berita yang harus kita dengar dan kita bagikan ke semakin banyak orang. Berita yang harus kita dengar setiap tahun. Tapi ingat juga Bapak Ibu, Natal berbicara hamba Tuhan yang berkualitas, yang dipilih dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Percaya Bapak Ibu, apapun profesi kita, bidang pelayanan, pekerjaan kita, di situ Tuhan mau pakai kita untuk menggenapi rencananya. Amin. Jangan pandang diri kita biasa-biasa, enggak. Kita semua dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Minimal melalui hidup kita ada jiwa yang dibawa kepada Kristus. Nah itu rencana Allah, amin. Sebagaimana kita hari ini duduk di gereja, mengenal Tuhan, belajar firman, Tuhan mau melalui kehidupan kita bawa banyak jiwa datang ke tempat ini, mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal yang terakhir yang saya sampaikan, tidak bisa tidak kekristenan berbicara mengenai kualitas. Kalau kita berbicara mengenai kekristenan, kita jadi orang Kristen, mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, tidak bisa tidak. Kita harus jadi orang Kristen yang berkualitas. Sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2:20, dalam rumah yang besar, dalam gereja ini, dalam rumah tangga kita, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ini bicara kualitas. Apakah kita terbuat dari emas dan perak? Melainkan juga dari kayu dan tanah. Emas dan perak tadi, barang yang berkualitas tadi, orang Kristen yang berkualitas tadi Bapak Ibu, dia punya kemampuan yang luar biasa yang diberikan Tuhan, dia punya karakter yang baik, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti dipakai untuk maksud yang mulia. Tapi yang terbuat dari tanah, kayu, gampang baper, gampang ngambek, nggak ada di sini Bapak Ibu, ada jemaat saya di Bandung. Ya itu juga udah nggak di Bandung ya, ya kan? Gampang baper, gampang ngambek, gampang tersinggung, itu terbuat dari kayu dan tanah. Yang kayak gini dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Kekristenan berbicara mengenai kualitas, 1 Korintus 3:12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak, perhatikan ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, semuanya akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu percaya bahwa setiap kita orang Kristen yang berkualitas, katakan amin. Tuhan bentuk kita dari hari ke hari, jadi emas, jadi indah, ya, jadi mulia Bapak Ibu. Ingatlah, hamba Tuhan yang berkualitas, dia akan selalu berkata, semua karena anugerahnya. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari berterima kasih Bapak Ibu. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan bersama, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Semua anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Angkat suaramu, nyanyikan terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus,
Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace Only by that I could live today.